Makanya harus bareng nih, ilmu dengan alam mesti bareng. Harus tahu. Nah kalau dari ilmunya aja kira-kira apa yang terjadi karena orang alam nggak dipakai? Apa namanya akibatnya bisa terkonaknya sengketanya bisa terkonak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini di hadapan saya ini dua kiai besar ini. Tokoh di masing-masing lingkungannya. Yang pertama Bapak Haji Ali Muntako. Beliau ini memang tokoh agama. Dan yang kedua Bapak Haji Ahmad Solar. Ini guru Depok dia bahasanya guru Depok. Pak Kiai, ini kita acara namanya podcast Ajat. Ajat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Emang ini produk dari musik rakyat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena memang masjid ini diharapkan bisa mensiarkan tentang ajaran Islam al-Jina wajah. Pak Kiai, hari ini kita ngobrol santai Pak Kiai, gak usah tegang tentang Majelis Taklim nih. Pro Ustadi, pakaiannya apa? Ada asli gak sih orang ngaji di Gasad? Maksudnya jemaah. Tapi sebelumnya mungkin profil dulu profil. Siapa dulu sudah berpelaya aja soal profilnya. Mungkin dari kecil itu sekolah sini sampai sini gue ada. Selain itu. Ya. Profil saya aslinya dari Cirebon Pangulangan. Oh Cirebon ya. Kaji saya langsung tadi dari Muara Es, tentu saya berpesantren di Babakan Suamin Cirebon. Kalau saya tadi ya berpesantren kita, karena memang dididik dari kecil memang dari musola ke musola. Habis saya pesantren di Babakan Suamin di 5 tahun pindah ke PKW Beliau Magelang. APD itu akhirnya itu dulu Magelang biasa baik kenal Rus Yusuf khusus. Alhamdulillah saya 10 tahun di sana sampai 2001 bulan ini. Saya langsung ada di GSI Pot langsung ke Cepot sini? Iya. Habis dari kita ada duduk saya nggak pergi GSI Pot. Enggak. Isra ke Jakarta tahun berapa? 2001 sampai dari tiga ada duduk 2001. Oh, kita aja dulu di Jakarta. Langsung gitu. Boleh gitu. Tadi ya pesantren terus ke Ibu Lima laku saya di Temudogo di Semarang di Taman ini saya tinggal di sini. Tahu tadi sudah saya Betawi asli ya. Jadi orang saya benar Betawi. Baik, kayak lu aja. Kalau saya ya nama Muhammad Ali, saya lahir di Sobot, hidup pesantren, SD di sana. Kalau pagi SD, kalau siang tidur, epi. Saya soal kompon tadi nih, ya buat kerbo maksud aku ya. Tapi di rumah dulu dari pada kompon. Kalau siang happy, kalau bengi, kalau malam itu biasa. Mau kafe. Kalau pergi ngaji, saya lihat deh. Udah ada tip apa ya? Dokter di KI Napodoba. Terus sampai Sarawiyan juga di Inter, sampai Aliyat juga di Inter. Dan memang waktu dulu pek Bukan dulu kan. oh di Buntet ya iya. Kisah ke ketua masih asal hari itu. Kalau di sana Kayak Abbas ya. iya kayak Abbas. Nah kebetulan di sana baru deh kayak dalam ketua iya kan sana barokannya kayak Abbas. Nah terus dari sampai Alia dan Manu mah terasa lihat nak tertukuna. Oh Manu mau itu dah. Undi mah habis dah di bos dah. Karena itu dia udah itu dia kalau bukan Terus saya Pak Kiai ini mau aktif sekarang ngajar di Masjid Taklim. pertandingan Masjid Taklim, lu Kiai Masjid Taklim jemuannya itu dari sekitar apa dari mana? Kayak Keso. Ya kalau saya pribadi karena saya itu kita Anjur lah dari Simana Anjur Gaza, jadi nggak kemana-mana saya cuma yang datang kita dalin yang datang kita urusin dia baik itu tingkat ibu baik itu tingkat anak-anak semuanya saya itu mentalnya ya udah intinya saya tanggut
jadi nggak kemana-mana. Kalau di hari kebiasaan. Enggak di sedang keliling nggak boleh deh. Kagak. Hanya di luar di embasa. Oh, Oh dari itu muka dan bekal kan masih yang mau tuh muter. Ya ada 1-2. Ya baru nanti kalau itu ada situ. wow Iya. seminggu Full. ngajar atau be? Tergantung ada yang Fatahir, ada yang Hajwid, ada yang Fikih, ada yang Tasawuf. Bukan belum tak. Tergantung beda ini ya. Namanya kita di barat toko baru. Ada yang di ini ada. Yang seperti warung beri maju bagus sudah ada. Dalam begini nggak ada wantan kata orang lah. Samju udah di samu kayak manus. Kalau saya tidak program ya, tidak kurikulum lah bahasanya selalu nih. Kalau anak-anak pengen dan bahasanya kalau dulu itu madrasah terasa beberapa masih. Karena tarimnya untuk hidup bandar, untuk kota-kota dan memang kembali sudah tersedia. Alhamdulillah. Di pengertian tentang Masjid Ali dibahas mengenai ini. Dia kita ndak bukan Sali itu sebenarnya sama kayak sekolah, sama kayak madrasah, cuman ini lebih rujuk keagamaan karena memang diambil dari majelis taklim. Majelis itu isi makan dari biasanya di isu Idris tajlis majlisan, tempat duduk taklim itu belajar ya, jadi tempat itu belajar. Nah karena memang belajar itu adalah merupakan kewajiban, sambil itu memang Rasulullah bersabda bahwa thalabul ilmi fardun ala kulli muslimin wa muslimatin, sehingga Masjid Ali itu sudah menjadi makanan, artinya budaya tradisi bagi kita umat Islam. Tapi di Jakarta ini kan banyak jemaah itu usianya beda-beda ke anak-anak, orang dia ibu-ibu. Itu materinya gimana ke? Materinya beda-beda memang. Ya, namanya thalabul ilmi kan minal mahdi ila laktir, ya, dari mulai lahir dari kalian lahan. Semuanya umur itu selagi masih nyawa di kandung badan, masih kewajiban belajar. Maka ya tidak heran kalau Masjid Ali itu dihuni dari semua umur tuh, karena kewajiban itu sampai mati. Betul. Adapun masalah kurikulum untuk masing-masing ya tentunya kalau misalnya orang tua ya beda, anak-anak ya, cuman kalau orang tua juga kalau misalnya gurunya nggak pernah ngaji ya bisa saja orang tua juga ikro lagi, dan saya orang tua juga pas sholatan lagi Itu dia mana tuh mau jalan. kalau memang dulunya kecilnya nggak pernah ngaji bisa tuh. Dan di tempat saya masih banyak begitu yang khusus dahulu pandang khusus Masjid Alim yang pengajian kuping, memang itu adalah budaya kita. Dia paling banyak ada Senin, ada apa, dan seragamnya juga beda-beda. Ini kayak target kayak ngajar Mas Sabi putih kayak tasawuf itu. Targetnya apa sih supaya terhadap jemaah ketika nih ngajar nih, saya targetnya ini agak apa nih niatin? Targetnya biar bisa mengamalkan ilmu atau ibadah itu dengan ilmu. Jadi kalau ibadah tidak dibadan ilmu itu ibadahnya ditolak, alias diterima, karena ada makora ulama wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marbudatun la tuqad. Barang siapa yang amal atau ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya atau amalnya ditolak, dia terima. Dengan ada mekanisme harapan kita adalah biar kita semuanya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya ilmu, pentingnya Harus dibagi kepada siapapun kalau pengajian. Nah, masalah ini bakal kayak sama ada nggak pembahasan akhlak khusus akhlak terhadap dinas tak? Kami kan kalau ada nih banyak taat. Karena itu sekarang itu begitu terutama Jakarta ini kita mau ada mesos Iya. nggak? Kalau saya pribadi memang ada juga anak-anak tuh memang secara pribadi saya dulu memang
saya kurikulumnya dari pesantren, jadi secara pesantren adalah ada secara pesantren kantor ya, lalu ditiru oleh anak-anak karena yang ngajarin juga penting, terutama andai berhal dengan tingkah laku. Contoh dulu, segitu kalau misalnya ngomong kita bagus, ngomong kita bingung ini contohnya sendirinya nggak jelas, apa susah dah, nggak bisa ditiru. Itu masuk lagi ya? Mungkin. Oke. Jelas itu. Itu memang tidak sama. Ya, kenapa telepon ini? Telepon ya. Ada orang akun. Nah kalau Yuri, kayak akhlak itu kayak itu penting nggak? Sangat penting. Kira-kira apa alasannya penting? Ada Sangat penting karena ilmu saja belum cukup. Itu sempurna harus dibangun dengan atrikal. Karena Nabi pun di antara ikut kesan Nabi malikutan adalah menyempurnakan akhlaknya. Inna mabuistu dikutamima makarimah. Sungguh hidup sedang tanya untuk Warkafi baru takwa ya. Orang lelaki itu kalau kalian di pongkol ya, di atasnya lebih utama daripada ilmu. Makanya harus bareng nih, ilmu dengan alam mesti bareng. Harus tahu. Nah kalau ilmunya aja kira-kira apa yang terjadi karena orang alam nggak dipakai? Apa namanya akibatnya bisa terkonaknya senketnya terkonak. Joko Iwan, Iblis ilmunya udah tahu orangnya, jasanya, ibadahnya tertolak gara-gara akhlak. Ibadahnya adamnya disuruh sujud, suruh dengan dia lantaran merasa lebih hebat. Akhlak itu ditolak. berbahaya lah. Sangat berbahaya. Wajah nggak ada anak. Dia ada berbahaya. Pondok sudah Bisa juga sombong nanti. tidak sombong, takabur, itu balas takabur bisa. Oke, anak doang kalau dia dulu. intinya akhlak dulu baru ilmu, tapi pun akhlak pun harus pakai ilmu. Nah, kalau anaknya aja kira-kira dipakai kira-kira Ilmu gimana sekarang tradisi orang Jawa. Akhlaknya dulu nggak pakai. Cuma dua tradisi yang semoga tradisi orang Jawa itu begitu. Ya tapi itu bagus lah artinya. Tapi istilahnya orang Jawa itu sudah mendahulukan akhlak ya ilmu kan bisa dicari lah ibaratnya baru sekolah segala macam. Tapi yang utama itu adalah dan akhlaknya juga. Nah sekarang kita nggak orang kaum sunnah wal jamaah ya. Akhlak M itu yang menurut saya apa ya? Yang bagus kan bagus. Akhlak al NU menurut jadi sebenarnya. Kita membahas pas Nabi. Man lam yuakir kabirona wala piakan koridona alisamina. Barang siapa yang tidak hormat kepada yang lebih tua dan tidak bisa pada yang lebih muda, bukan termasuk golongan. Makanya kita yang teroris nih, bismillah. Kemudian yang lebih tua, coba dijadiin dulu nih. Perisuya paling tinggi harus biar harus lebih hormat kepada tersebut kata yang misalnya ibarat apa Setengah lagi. begitu gitu sampai itu udah begitu. Ada mau jadi tua. Bi Ali. Itu mau lihat dah. Mana Ada apa ya presiden kayak. Ini presiden. ternyata kapan nama Pak karena udah semuanya udah ngikut guru kita pesantren kiai kita semuanya hal itu adalah ngikutin dia kita ya keharusannya kesantunannya semuanya. Jadi ya alhamdulillah kita di pesantren jadi ada nilai tentang akhlak, ada kon memang brutal segala macam kesalahan kesalahan ya penuh manusia kan ada kesalahannya doa harus benar terus manusia iman. Kalau salah sekali memang dimaafkan. 2 kali dimaafkan, 3 kali tuh. jadi ada waktu mungkin sampai kali dimakai itu waktu itu 3 kali dibina dibina Iya. Ya. Enak kalau ngobrol sama Kiai terantau aja nih Kiai. Gini Kiai, kira saran Kiai terhadap ini besok nih mungkin kita punya dulu Pak. Harapan yang punya besar pun atau tukang kaji tele. Apa harapannya?
terhadap gubernur baru? Dulu Oke semua, lagi apa? harapannya sebagai pemegang majelis taklim, sebagai bertanggung jawab membina anak bangsa, terutama Jadi paling bawah tadi. lihat bersama tentang agama, tentang akhlak. Punya harapan kepada pemimpin itu paling tidak memperhatikan lah. Selama ini memang jujur, selama ini guru-guru ngaji, guru-guru majelis taklim, guru-guru agama ya semenjak Soeharto sampai sekarang itu belum ada perhatian banget. Sampai sekarang terutama guru-guru ngaji Depok, dia ngomong sholat. Kalau di madrasah juga alhamdulillah nggak ada hebat katanya. Kalau guru-guru Depok, guru-guru musola itu masih menyedihkan. Justru mereka lah sebenarnya yang Karena saya dimana banget justru madari itu dengan ikhlas. Tapi walaupun dengan ikhlas, walaupun misalnya Anda dari pemerintah subsidi, alhamdulillah karena mereka nggak butuh makan, punya istri, punya anak. Biar ngajarin itu jangan ditinggalin mulu. ada nih bu ternyata deh. Karena dari anak-anak tuh berat, sudah anak berat sudah ditinggalin mulu akhirnya. Ya terutama saya pengalaman banget. Kenapa saya tuh dari awal dari mulai tujuh anak ya. Sampai sekarang bisa 500 anak. Kenapa? Karena prinsip saya dari istiqomah. Apapun yang terjadi saya ngajarin anak. Ya terus, jalan terus. Karena ada di sebelah sana tetangga saya pengalaman saya itu karena memang ekonomi lagi ngajar dituntut nyari duit, dituntut makan, dituntut apa, jadi ajarnya nggak konsentrasi, nggak kontinu karena Dari luar tinggal jajan ya. iya Pak ada jajan ini benar-benar nggak istiqomah, akhirnya ya dikit-dikit bubar, ya gedean dikit bubar karena memang gurunya saja nggak rajin, gurunya saja nggak istiqomah, apalagi muridnya. Nah itu pengalaman saya sehingga apapun yang terjadi saya harus benar-benar istiqomah, saya harus telasenin sehingga alhamdulillah benar karena tempat saya itu masih taklim, benar-benar anak ngaji awam itu dari mulai 7 anak sampai sekarang hampir 500 ya. Iya. Dari pagi sampai malam itu hapus saja. Alhamdulillah. Jadi ya karena memang pengalaman saya keistiqomahan itu yang perlu dipelihara. Istiqomah, sabar, ikhlas seluruhnya. Itu penting kan. Kalau kelas lagi kalau misalnya gubernur baru ini benar-benar ada subsidi untuk guru ngaji, terutama guru ngaji yang Depok, yang ngandul itu masya Allah itu ikhlas banget itu ikhlas ya, perlu diperhatikan ya Allah. Bapak terutama saya mohon banget kepada Ini seorang Tuhan ya. karena memang lagi disopti karena pasti didengarkan ya keluhan daripada arus bawah Ya, mewakili ya. ya mewakili guru-guru miskin. Kali mulai kali. Harapan apa ke? Harapannya ada dewa itu somat saya. Mudah-mudahan gubernur yang baru dia memperhatikan khususnya kepada guru-guru taklim, khususnya yang Depok tanya guru yang harus nggak ada, tapi yang tadi belum tersentuh. Karena kata kayak Ustaz saya dilakukan pulih umroh ini, bahwa akan ditanya, lebih ditanya itu bagaimana yang Depok, Buat Depok apanya dari bayaran? dan bayar tuh Kadang betul kadang enggak deh. kadang Kadang bayar, kadang enggak, kadang banyak kan yang iya. Itu bukan hasil Tambahin lagi memang ya penggemar kita juga kalangan bawah. Aduh, terima kasih Pak Kiai. Aduh, Pak Kiai Ali Mutako dan Kiai Yosef, terima kasih waktunya nih. Kita ngobrol santai. Terima kasih banyak. Semoga panjang umur dan Ustaz. Duitnya banyak. Pemirsa, alhamdulillah kita ngobrol santai dengan dua kiai, tokoh kiai ini, tokoh agama di Jakarta Barat. Semoga bermanfaat. Kamu nih, siapapun gubernur besok yang baru, perhatikan guru ngaji Depok, guru nandur dan yang ngomong kita bersama-sama dengan masyarakat di bawah. Jangan lupa pemirsa like, subscribe, and share YouTube Masjid Raya Kiai Yosef. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.